Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Duyan Anggara dan di video kali ini teman-teman kita akan membahas tentang apakah sebaiknya kita follow trend atau counter trend di forex trading ataupun di trading yang lain misalnya saham ataupun aset-aset yang lain. Nah, kenapa saya tiba-tiba bahas topik ini teman-teman? Karena kemarin gitu ya, atau beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu gitu ya, terdapat diskusi yang sangat menarik di salah satu grup Facebook trader yang sangat besar di Indonesia. Jadi di grup Facebook tersebut ada diskusi yang menurut saya sangat sangat menggelitik gitu ya. Jadi ada salah satu anggota grup yang nge-post bahwasanya kita itu sebaiknya counter trend aja gitu ya. Karena sebaiknya kita takut ketika orang lain greedy, kita greedy ketika orang lain takut gitu ya. Di sisi lain ada salah satu anggota grup yang mengcounter juga. Kata siapa? Kita tuh sebaiknya follow trend gitu ya. Nah, menurut saya gimana? Menurut Mas Angga sebaiknya follow trend atau counter trend, teman-teman? Nah, ini kenapa penting banget teman-teman ketika kita belajar sesuatu gitu ya. Kita sebaiknya belajar sampai selesai gitu ya. Karena sering kali gitu ya, kata-kata yang diucapkan oleh mentor, kata-kata yang diucapkan oleh eh, senior trader atau siapapun gitu ya, biasanya berdasarkan dengan kerangka berpikir si mentor tadi. Jadi kalau kita nggak memahaminya secara utuh, kita itu maksudnya adalah audience gitu ya, teman-teman trader atau teman-teman yang saat ini sedang belajar trading, mungkin teman-teman yang sedang join ke grup Facebook ataupun join ke Telegram group gitu ya. Penting banget buat teman-teman untuk mengerti bagaimana sih kerangka berpikir si mentor. Bagaimana sih cara si mentor mengambil keputusan atau bagaimana idola kita mengambil keputusan. Bagaimana mereka memutuskan, kenapa mereka memutuskan seperti itu. Jangan hanya diambil kata-katanya aja terus diterjemahkan literally gitu ya. Karena hampir semua hal itu ada konteksnya gitu ya teman-teman. Karena kalau teman-teman as a pembelajar gitu ya, saya nggak ngomongin mentornya sekali lagi, video ini bukan tentang mentornya. Karena bisa jadi dua-duanya benar gitu ya. Tapi kita sebagai orang yang baru belajar, mental seperti apa yang harus kita punya. Jadi ketika kita belajar sama orang lain, misalnya teman-teman belajar sama saya misalnya, teman-teman perlu tahu kenapa saya berpikir seperti itu, apa landasan berpikir saya, apa kerangka berpikir saya. Jadi jangan hanya Mas Angga kemarin bilang gini. Nah, itu bahaya banget karena teman-teman memahami kasusnya secara parsial atau setengah-setengah. Contoh dalam kasus follow trend versus counter trend. Nah, kita pertama follow trend versus counter trend itu hanya sebagian dari dari solusi gitu ya. Jadi, kalaupun saya seorang counter trend bukan berarti saya buy sembarang tempat. Kalaupun saya seorang trend follower bukan berarti saya sell atau buy sembarang tempat kan gitu. Jadi itu satu hal. Dan ini juga terjadi di tempat saya belajar, teman-teman. Saya itu punya cukup banyak mentor, teman-teman ya. Saya punya cukup banyak mentor, ada yang trend follower, ada yang mereka tipenya counter trend. Misalnya mentor pertama saya gitu ya, yang saya belajar cukup intens itu ada banyak teman-teman. Dan dulu saya belajar counter trend ya dari salah satu mentor pertama saya ya, dia tinggal di Bandung gitu ya. Dan mentor saya yang sangat berpengaruh dalam karir trading saya itu adalah Coach VW ya, Coach Vincent Wisnu. Beliau orang Semarang, dulu punya community namanya MTA, Monster Turtle Academy. Dan beliau adalah seorang trend follower. Jadi kalau ditanya Mas Angga lebih ke trend follower atau counter trend? Saya lebih cenderung trend follower. Kenapa? Karena dulu guru saya trend follower. Tapi setelah belajar dari Coach VW, saya belajar lagi. Saya punya beberapa mentor lain. Ada satu mentor namanya Stephen Hanaho gitu ya. Stephen Hanaho ini orang Irlandia ya. Nah, beliau tipenya counter trend. Jadi beliau hampir selalu counter trend gitu ya. Sedangkan teman-teman tahu saya trading menggunakan unfill order atau supply and demand gitu ya. Salah satu mentor yang sangat berpengaruh di supply and demand adalah Sam Siden ya. Sam Siden juga counter trend ya. Kalau Sam Siden sih nggak counter trend, dia buy sell aja. Dia kadang follow trend, kadang counter trend, tapi mostly dia counter trend. Dan kalau saya lihat lagi, siapa lagi nih yang berpengaruh dalam karir trading saya? Misalnya Todd Davis. Todd Davis itu trend follower. Jose Blasco trend follower. Basir Cahaya trend follower. Nah, ketika kita memahami, oke, satunya trend follower, satunya counter trend. Kita nggak bisa ngambil kata-kata dia literally gitu. Wah, bagusan mana zone kayak gini gitu. Karena kalau kita nggak memahami kerangka berpikirnya, teman-teman, kita belajarnya nggak tuntas, ini bahaya banget. Karena kelihatannya satu mentor sama mentor lain kontradiktif. Kelihatannya mereka saling menyalahkan satu sama lain. Padahal
mereka sama-sama trading menggunakan unfilled order misalnya, sama-sama trading pakai UFO atau sama-sama trading pakai supply and demand. Saya kasih contoh teman-teman. Waktu saya di kelas teman-teman, saya sempat belajar sama satu orang namanya Bashir Chaya, dia orang Libanon gitu ya. Dan ada pertanyaan begini, Bashir, kalau ada dua zone gitu ya, bertumpuk, bagusan yang mana? Jadi kalau misalnya dia rally, base rally, ini saya gambar aja. Terus harga naik, terus di sini ada rally base rally lagi. Misalnya kayak gini. Nah, berarti plan kita adalah buy ya di sini ya. Saya kasih warna hijau. Oke. Di sini juga plan kita adalah buy. Nah, ketika waktu itu Bashir ditanya sama salah satu student gitu ya. Kalau ada dua zone kayak gini, lu ambil mana? Lu ambil yang mana gitu ya. Lu itu dalam artian Bashir ya. Anda ambil yang mana gitu ya. Tapi bahasa Inggris, which one you take gitu ya. Jadi gampangnya gitu kalau bahasa kita. Kalau ada dua zone kayak gini, dua buy area kayak gini, lu pilih yang mana gitu ya. Bashir bilang saya akan pilih yang pertama gitu ya. Saya akan pilih yang atas. Jadi Bashir akan pilih yang ini. Bashir. Oke. Nah, ketika besoknya lagi, student yang sama nanya pertanyaan yang sama ketika Sam Saiden lagi live. Sam Saiden ditanya, "Sam, kalau ada dua zone kayak gini gitu ya, mana yang lebih bagus? Yang atas apa yang bawah?" Oh, Sam bilang, yang bawah, kata Sam. Sam bilang yang bawah. Nah, kalau teman-teman adalah orang yang nggak kritis gitu ya, atau teman-teman adalah orang yang cuman ngambil kata-kata langsung ya, kalau istilah orang MLM itu ngambil konsultasi di atas panggung gitu. Jadi itu dilarang, kata orang MLM dulu, dilarang mengambil konsultasi di atas panggung gitu. Karena kita pasti tahu landasan berpikirnya. Sam Saiden bilang yang bawah lebih bagus. Kenapa? Karena kalau yang di bawah semakin rendah harganya semakin kuat demand-nya, semakin rendah harganya semakin banyak bayarnya. Masuk akal kan gitu. Karena kalau kita beli semakin murah harga belinya, semakin banyak bayarnya, semakin murah harga belinya, maka area buy-nya semakin kuat. Demand-nya akan semakin kuat, semakin rendah harganya. Jadi kalau ada atas sama bawah, pilih mana? Jelas pilih bawah karena yang bawah lebih kuat. Oke. Kenapa? Karena Sam Saiden adalah seorang counter trend mostly. Jadi kalau dia counter trend, dia jual di harga mahal, extreme high, beli di extreme low. Kalau dia sell di extreme high dan buy di extreme low, maka dia lebih suka yang bawah. Jadi kalau di tempat saya belajar dulu, teman-teman, kita bagi area itu menjadi curve atau area bermain gitu ya. Jadi ini adalah, anggap aja ini extreme low ya, warna hijau gitu ya. Kita punya di atas ini extreme high, ini area merah, area sell. Jadi ini ya extreme high gitu ya. Ini adalah extreme low. Ini ekstrimnya bahasa Indonesia, high low-nya bahasa Inggris, nggak apa-apa. Jadi landasan berpikirnya, ketika kita berada di area extreme high, maka kita cenderung fokus sell only. Ya, kita pengen nge-sell aja di atas. Kalau di extreme low, dia buy only. Nah, Sam Saiden, dia tidak trading di tengah. Area di tengah ini dia hindari. Ya. Area di tengah ini dia hindari. Ya. Area hijau ini dihindari ya. Dia nyebutnya relative balance kan gitu ya. Nah, atau equilibrium ada yang nyebutnya. Nah, ketika landasan berpikirnya adalah oke, dia hanya buy di extreme low, sell di extreme high, dan tidak trading di tengah, maka logika ini benar. Kalau kita mau buy extreme low, berarti saya counter trend, saya buy counter trend. Maka kalau saya buy counter trend gitu ya, kalau ada dua zone gitu ya, ada satu di sini gitu ya, dan satu di sini gitu ya misalnya, posisinya, kalau saya extreme low, maka posisi saya ketika beli gitu ya, sorry, saya geser aja. Ini saya taruh ke sini, bisa digeser nggak nih? Oh bisa. Nah, ketika harga masuk ke area kita, ketika harga turun dalam kondisi counter trend, maka kalau counter trend ya seringkali ditembus gitu ya. Yang atas kadang-kadang ditembus, makanya yang bawah lebih kuat. Jadi make sense. Tapi dalam kasusnya Bashir gitu ya,
dia seorang trend follower. Kalau dia trend follower, artinya dia trading di tengah. Dia nunggu trennya konfirmasi dan trading di tengah gitu ya. Dia trading di area abu-abu ini. Kalau dia trading di area abu-abu gitu ya, dan dia punya zone gitu ya, di sini misalnya. Dan di sini gitu ya. Saya asal aja ya. Sampai sini aja. Nah, ketika dia dalam kondisi kayak gini, teman-teman, maka mana yang diambil zone-nya? Ya, yang paling atas gitu. Karena kalau dalam uptrend gitu ya, karena dia adalah seorang trend follower dalam uptrend, maka zone yang pertama terbentuk, kalau memang uptrendnya lanjut, dia akan dihargai. Harga akan turun, sentuh area kita dan continue high. Jadi kenapa dia lebih prefer area yang atas? Kenapa? Karena kalau area atas ditembus, yang bawah hampir pasti ditembus. Kenapa? Kalau sampai area atas ditembus, berarti downtrendnya sudah hilang gitu ya. Kemungkinan besar kita ketemu area unfill order di time frame yang lebih besar. Atau kita sudah nyentuh extreme high-nya. Jadi, kalau misalnya harga naik gitu ya, ini yang terjadi, dan dia turun gitu ya, dan dia nembus area sell yang pertama, yang ini area buy yang pertama, kalau yang ini ditembus, menurut dia gitu ya, kita nggak perlu repot-repot ngambil yang kedua, yang bawah ini nggak perlu diambil. Ini dalam artian ini nggak sedekat ini ya jaraknya teman-teman, tapi anggap aja begitu ya. Tapi saya cuma share logika berpikirnya. Karena kalau area ini sampai ditembus teman-teman, maka yang bawah ini udah nggak perlu diambil. Kenapa? Karena posisinya counter trend. Kalau saya lanjutin gambar yang ini, kalau ternyata gitu ya, kalau ternyata kasusnya area ini ditembus gitu ya, gini, ya kita nggak perlu repot-repot entry buy di yang kedua. Kenapa? Karena yang di kedua pasti ditembus. Ya nggak pasti sih, cuman kemungkinan ditembusnya lebih besar karena kalau dia sampai berbalik kayak gini berarti trennya sudah berubah. Kenapa trennya berubah? Berarti kemungkinan gitu ya, kita ketemu area supply atau area UFO di time frame yang lebih tinggi. Misalnya nih H1 mungkin di sini ada supply daily kan gitu. Jadi paling bijak adalah kalau kayak gini ya ngambil yang atas. Kalau yang atas work berarti ya trennya masih lanjut. Tapi kalau yang atas ditembus, yang bawah tidak perlu repot-repot diambil. Kenapa? Karena ini dalam kondisi counter trend. Nah, kita teman-teman perlu belajar sampai tuntas. Karena kalau teman-teman belajarnya nggak tuntas, teman-teman cuma nanya ini, nanti teman-teman repot. Kata Mas Angga gini, kata Mas Fadli gini, misalnya kata Mas Teguh gini gitu. Itu kata mentor A gini, kata mentor B gini gitu. Kita cuma ngambil informasi sepotong-sepotong. Kayak misalnya kemarin ada yang nanya, Mas, RSV sudah nggak dipakai ya? Berarti sudah nggak work gitu. Ya, balik lagi, RSW itu adalah baru setengah dari proses gitu ya. Jadi bukan work atau nggak work, kayak sama aja kalau teman-teman nanya, berarti follow trend nggak work, berarti counter trend nggak work, ya nggak juga gitu. Nah, seandainya pun teman-teman ada dua orang yang trading di time frame yang sama, satunya follow trend, satunya counter trend gitu ya. Dua-duanya tetap bisa profit. Selama apa? Selama kita tahu di mana kita beli, di mana kita jual. Pada esensinya teman-teman, trading itu cuman satu hal gitu ya. Kalau cara kita making money di trading itu adalah cara yang sama kita making money di kehidupan nyata gitu ya. Ini saya garis bawahi. Cara kita making money di forex trading itu seharusnya sama dengan cara kita making money di kehidupan nyata ya, atau di kehidupan sehari-hari. Artinya apa? Kalau kita dalam kehidupan nyata berusaha making money, gimana sih cara kita making money jualan dagang di kehidupan nyata? Itu adalah cara yang sama untuk making money ketika kita trading di forex trading. Di kehidupan nyata apa yang kita lakukan? Beli di harga murah gitu ya. Jual di harga mahal. Atau orang sering bilang buy low, sell high kan. Cara ini adalah cara yang kita gunakan untuk making money di kehidupan nyata. Seharusnya ini adalah cara yang sama untuk kita making money di forex trading. Follow trend dan counter trend itu buat saya adalah batasan diri. Ini definisi trend yang saya dapat dari Coach VW. Trend itu apa sih? Trend itu batasan diri. Batasan diri. Karena kenapa? Karena market forex ini bergerak dengan sangat luas. Ada banyak banget pergerakan di market dan kita nggak mungkin menangkap semua pergerakan di market. Untuk itu kita perlu batasan diri gitu. Nah, salah satu batasan diri adalah tren.
Jadi misalnya saya punya batasan tren apa? Misalnya EMA 200 ya. Kenapa pakai EMA 200? Karena saya dulu belajar dari beliau pakai EMA 200 ya. Nah, EMA 200 ini juga salah satunya karena dulu Paul Tudor Jones pernah bilang, dia bilang selalu bersama dengan major trend, hati-hati dengan minor trend. Dia bilang, my metric for everything is 200 moving average ya, 200 daily moving average ya. Di salah satu wawancaranya Paul Tudor Jones pernah bilang gitu. Jadi dia fokus sama EMA 200. Artinya di kalangan para trader jadi pameo. Berarti kalau harga di bawah EMA 200, ini EMA 200 ya, teman-teman. Ini EMA periodenya 200 gitu ya. Kalau harga di bawah EMA 200 berarti sell only. Kalau harga di atas EMA 200 berarti buy only. Oke, itu yang sering dilakukan oleh trader. Tapi teman-teman, EMA 200 atau tren itu baru setengah dari proses. Banyak orang tuh nggak ngerti. Dia pikir kalau follow trend berarti di sell now. Ya nggak gitu juga. Kita mesti nunggu harga balik ke area harga murah atau area harga mahal. So, teman-teman perlu mendefine kapan harga disebut murah, kapan harga disebut mahal. Jadi, ada dua hal nih, ada dua pertanyaan yang perlu dijawab. Pertanyaan pertama, trennya apa gitu? Atau saya mau ngapain? Saya mau buy atau mau sell? Itu adalah tren, itu adalah batasan diri. Tapi yang paling penting adalah pertanyaan kedua, kita mau jual di mana, kita mau beli di mana. Kapan harga kita sebut murah, kapan harga kita sebut mahal. Kita mesti punya definisi yang jelas. Jadi nggak asal downtrend terus di sell kan gitu. Misalnya kondisi kayak gini teman-teman. Kondisi kayak gini, XAUUSD ya, gold gitu ya. Terus kita bilang, oke, kita mau ngapain gitu ya. Kita mau buy atau mau sell gitu. Ya oke, karena ini downtrend maka kita mau fokus sell. Oke, ini downtrend. Kenapa downtrend? Karena tadi saya pakai trennya EMA 200. Harga di bawah EMA 200 berarti downtrend. Nah, apakah artinya saya sell sekarang? Apakah artinya saya sell di sini? Tentu tidak. Makanya orang debat, wah follow trend ternyata nggak work, counter trend ternyata nggak work. Ya karena follow trend atau counter trend baru setengah solusi. Solusi berikutnya kita mesti tahu, buy-nya di mana kalaupun follow trend. Sell-nya di mana kalaupun follow trend. Kalau counter trend, buy-nya di mana, sell di mana ya, itu mesti jelas. Nah, kalau saya, teman-teman boleh punya banyak metode untuk buy atau sell. Kalau saya buy atau sell itu ya tadi. Beli di harga murah, jual di harga mahal. Buy low, sell high. Nah, tinggal apa definisi harga murah buat saya, apa definisi harga mahal buat saya? Buat saya, harga disebut mahal kalau dia berada di area UFO sell. Jadi kalau misalnya saya gambar di sini, ini adalah area harga mahal buat saya, area UFO sell. Oke, area UFO sell, area harga mahal. Kalau misalnya teman-teman buy, beli di mana? Ya buat saya ketika beli ya berarti di harga murah. Kapan harga disebut murah? Teman-teman mungkin punya definisi sendiri. Buat saya, harga murah adalah UFO buy kan gitu. Atau UFO yang warna hijau ya. Ini by the way teman-teman, ini saya pakai tools namanya iZone ya untuk mendeteksi di mana letak area UFO-nya ya. Saya pakai tools namanya iZone ya. Jadi teman-teman bisa lihat di layar saya di sebelah sana, ini ada tulisan iZone ya. So, ini adalah kondisi sekarang. Ini adalah harga mahal, ini adalah harga murah. Jadi kalaupun misalnya, kalaupun saya dan Mr. A, kita beda hal, gitu. Beda style itu. Saya follow trend, Mr. A atau ada Duyan, ada Anggara ya. Misalnya Mr. Duyan itu counter trend, Mr. Angga itu follow trend. Dua-duanya kelihatan contradicting, tapi selama kita punya definisi yang jelas, kapan harga disebut murah, kapan harga disebut mahal, teman-teman, nggak terlalu masalah sebenarnya. Sebenarnya nggak terlalu bermasalah. Kenapa? Karena kita nggak mungkin beli dan jual di harga yang sama. Kalaupun misalnya saya seorang trend follower ya, ini Anggara trend follower, dan Duyan adalah seorang counter trend, bukan berarti Anggara akan sell di sini dan Duyan akan buy di sini. Bukan berarti Anggara akan sell now, Duyan akan buy now. Enggak gitu. Kita berdua akan sama-sama nunggu. Nunggu di mana? Ketika mau beli kita sama-sama nunggu harga berada di harga murah. Ketika jual kita sama-sama perlu nunggu harga di harga tinggi kan gitu. Jadi kalau buat saya tadi definisinya adalah unfilled order, maka kalau saya adalah seorang trend follower, maka saya nggak sell now, tapi saya nunggu harga koreksi ke area di mana saya menganggap harga adalah harga mahal. Berarti trend follower sell di sini ya. Ditunggu, bukan artinya sell now. Oh, mentang-mentang downtrend langsung sell sekarang. Enggak gitu. Kita tetap mesti menunggu harga koreksi ke harga mahal.
Begitu juga kalau seorang counter trend, ya counter trend bukan berarti buy now juga. Tapi kita perlu nunggu harga koreksi ke area-area harga murah. Misalnya area harga murah di mana ya? Di sini misalnya. Counter trend buy di sini. Jadi kalau dua-duanya, satu follow trend, satu counter trend, dan dua-duanya sama-sama memahami kapan harga disebut murah, kapan harga disebut mahal, teman-teman, nggak akan terjadi perdebatan. Karena yang beli ya beli di harga dia, yang jual di harga dia. Nggak mungkin saya seorang trend follower sell di tempat counter trend nge-buy, ataupun sebaliknya, seorang counter trend nggak mungkin buy di tempat si follower nge-sell. Kemungkinannya kecil kalau mereka sama-sama mengerti kapan harga disebut mahal, kapan harga disebut murah. Karena semuanya kan punya rule masing-masing. Misalnya, yang mau buy di sini mungkin dia pakai tambahan, oh saya pakai Fibonacci retracement misalnya. Saya ukur dari sini misalnya, sorry kenapa hilang ya? Oke, sebentar saya rubah jadi Fibonacci. Mana ya Fibonacci? Sini aja Jeff aja. Oke, misalnya orang yang follow trend dia mau buy di sini gitu ya. Oke, saya akan mau buy di sini. Kenapa? Karena saya lihat di sini ada area unfill order, atau misalnya saya mau buy karena di sini saya ada Fibo 0,886 misalnya kan. Ada yang aliran Fibo 0,886, teman-teman bisa lihat. Kalau teman-teman belajar ya di STM kita cerita tuh tentang Fibo 0,886 ya, area ini ya. Ini adalah Fibo 0,886. Boleh nggak? Boleh-boleh aja. Jadi Fibo 0,886 ini posisinya di bawah ini, bawah garis hijau. Yang counter trend mungkin juga, yang follow trend juga mungkin punya rule yang berbeda. Mungkin kalau saya tarik garis dari sini ke sini, mungkin ini nemu area Fibonacci atau ada EMA-nya atau segala macam. Teman-teman silahkan pakai apa yang teman-teman yakini gitu ya. Tapi pada akhirnya itu tadi Fibonacci atau segala macam buat saya cuman odds enhancer, cuman skor tambahan gitu ya. Yang paling penting adalah saya tahu di mana harga murah, di mana harga mahal. Kita lihat teman-teman, kejadian yang sama. Jadi ketika kita satu orang, satunya trend follower tadi, satunya trend follower, satunya counter trend, dan kita sama-sama mengerti gitu ya, maka sebenarnya nggak jadi masalah. Saya ilangin dulu ISO-nya biar nggak terlalu banyak garis. Sorry. Jadi sebenarnya nggak masalah teman-teman, karena yang trend follower dia akan sell di sini, which is bekerja dengan baik dia. Lihat teman-teman bisa sell di sini. Yang buy, dia buy di sini. Jadi harga nyentuh, yang buy entry, yang buy sudah taking profit, baru yang sell masuk, yang sell juga taking profit. Dua-duanya profit. Yang penting kita ngerti di mana harus beli, di mana harus jual. Kalau tadi misalnya ada yang pakai Fibo misalnya, dia dari sini ke sini gitu ya. Anggap aja udah pas ya, berarti 0,886 di sini. Dia buy di Fibo 0,886, udah profit juga kan. Jadi sebenarnya teman-teman, tugas kita ya tadi, belajarlah dengan tuntas. Jadi supaya kita nggak saling nyerang orang lain, nggak saling menyerahkan, dan kasihan kalau kita sebagai orang yang baru belajar. Saya sih nggak ngomongin mentornya ya. Kalau mentor kan mereka punya style masing-masing. Tapi kita sebagai orang yang mau belajar, kita mesti cerdas. Belajarlah dengan tuntas. Cari apa logika berpikir mereka, apa kerangka berpikir mereka. Kalau dia seorang trend follower, apa kerangka berpikirnya. Kalau counter trend, apa kerangka berpikirnya. Jadi nggak gampang bingung. Wah, kata Mas ini sell, kok kata Mas ini buy. Kadang-kadang beda time frame, satu buy, satu sell. Nggak apa-apa teman-teman. Selama mereka ngerti ya. Selama mereka mengerti kapan harga disebut murah, kapan harga disebut mahal gitu ya. Beda time frame juga nggak ngaruh. Bisa jadi dua-duanya selamat, bisa jadi dua-duanya profit gitu. So, itu buat teman-teman ya. Jadi jangan cuman sekedar tahu langsung disikat gitu aja. Nah, kalau teman-teman tertarik untuk belajar lebih lanjut tentang bagaimana style saya dalam trading gitu ya, bagaimana apakah saya seorang trend follower, apakah saya seorang counter trend gitu ya. Terus kapan saya buy, kapan saya counter trend, di kondisi apa saya akan counter trend, di kondisi apa saya akan follow trend gitu ya. Kapan saya menganggap harga itu murah, kapan saya menganggap harga itu mahal, di mana saya taruh stop loss saya, di mana saya taruh target profit saya, dan segala macamnya, teman-teman. Teman-teman bisa belajar secara full di full day seminar. Jadi tanggal 18 Desember besok saya akan ngisi full day seminar di Bekasi ya. Lokasinya adalah di Hotel Santika Bekasi. Jadi di Giant ya, kalau orang Bekasi teman-teman tahu Giant ya, keluar Tol Barat, persis di depan Tol Barat ya, itu ada Giant, ada Mall Mega Bekasi, di situ ada Hotel Santika. Tanggalnya tanggal 18 Desember. Nah, kita akan ketemu selama 1 hari full, teman-teman. Ini full day seminar. Jadi kita start pagi, selesai sore. Jadi ini benar-benar full day seminar, dan ini bukan preview, teman-teman. Nah, di seminar besok saya akan nge-share apa aja sih logika yang saya gunakan
money management yang saya gunakan, terus juga tools-tools apa yang saya pakai. Tadi misalnya Mas penasaran, wah tadi iZone itu apa? Teman-teman akan belajar tools apa yang saya pakai untuk entry di forex market, dan semuanya saya akan sharing semuanya. Teman-teman bisa nanya, teman-teman bisa tanya jawab, teman-teman bisa cari tahu kira-kira apapun yang teman-teman pengen tanyakan, silahkan tanya ke saya. Dan biasanya kalau offline seminar, karena nggak direkam, saya jawabnya biasanya lebih lebih apa ya, lebih frontal mungkin, atau lebih 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 to the point gitu ya. Karena kalau teman-teman nanya sama saya misalnya, Mas, bagaimana menurut pandangan Mas Angga broker A, atau misalnya, Mas, bagaimana menurut pandangan Mas Angga teknik A, teknik B, biasanya ya kalau teman-teman nanya di YouTube, saya akan bilang, ya saya belum pernah pakai gitu ya. Atau misalnya saya akan bilang, ya silahkan dicoba dulu gitu. Tapi kalau teman-teman nanya di langsung gitu ya, karena nggak direkam, biasanya saya akan lebih to the point. Saya bilang, wah ini teknik nih sampah, nggak usah dipakai. Contoh misalnya, saya biasanya nggak ngomong gitu sih. Misalnya broker B ini stay away, hindari. Saya akan lebih 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 jujur. Nggak jujur sih. Saya biasanya juga jujur sih. Cuman saya lebih lebih berhati-hati kalau di YouTube gitu ya. Karena nggak pengen menyakiti banyak orang. Tapi kalau teman-teman sudah ketemu saya in person, saya anggap teman-teman saya, teman dekat saya, ya saya akan share pandangan saya secara jujur mengenai apapun yang pengen teman-teman tanyakan gitu ya. Dan sekali lagi teman-teman silahkan verifikasi apapun yang saya jawab gitu. Nah, kayaknya sekali lagi kalau teman-teman tertarik untuk belajar 1 hari full bareng saya di Bekasi tanggal 18 Desember, teman-teman silahkan cek link di deskripsi video ini ya. Nanti saya akan taruh webinar linknya, atau teman-teman bisa langsung ke nfc.co.id/Bekasi. Oke, itu aja teman-teman untuk video kali ini. Saya Udin Anggara pamit dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan sampai jumpa di Bekasi kalau teman-teman daftar seminar Bekasi. Bye-bye.